Tujuan percobaan. Mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, yaitu mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji karbohidrat. Materi singkat. Karbohidrat adalah makromolekul atau polimer yang terdiri dari polihidroksialdehida, yaitu aldosa, atau polihidroksi keton, yaitu ketosa, serta turunannya, menyuplai sekitar 70-80% dari sumber energi yang diperlukan untuk aktivitas manusia. Dengan konsumsi rata-rata mencapai 65%, energi dari metabolisme karbohidrat juga berperan dalam metabolisme biomolekul lain seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Sementara, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat yang terdiri dari unit sederhana atau kompleks. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi monosakarida, yaitu tidak dapat diuraikan lebih lanjut, oligosakarida, yaitu 2 hingga 10 monosakarida, dan polisakarida, yaitu karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak unit monosakarida. Metode pengujian karbohidrat meliputi uji Molis, yang mendeteksi keberadaan karbohidrat dengan menghasilkan cincin ungu, uji iodin untuk identifikasi amilum yang menunjukkan warna biru, uji Benedict untuk gula pereduksi yang mengubah Cu2+ menjadi Cu+, uji Parford untuk membedakan monosakarida dan disakarida, serta uji Seliwanov yang membedakan antara gula aldosa dan ketosa berdasarkan reaksi dehidrasi saat dipanaskan. Alat dan bahan. Untuk alat, yaitu ada tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, dan waterbath. Sedangkan bahan, yaitu ada maltosa, glisin, glukosa, sukrosa, reagen Benedict, reagen Molis, reagen Barfoot, reagen iodin, reagen Seliwanov, dan larutan H2SO4. Prosedur percobaan. Uji Molis. 1. Masukkan sampel maltosa 2 ml ke dalam gelas ukur, kemudian tuangkan dalam tabung reaksi. 2. Kemudian teteskan 3 tetes reagen Molis pada tabung reaksi. 3. Siapkan 2 ml H2SO4 pekat pada gelas ukur. 4. Kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang telah terisi maltosa dan reagen Molis. 5. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Uji iodin. 1. Ukur 3 ml sampel, masukkan ke dalam tabung reaksi. 2. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan. 3. Amati perubahannya. Uji Benedict. 1. Tuangkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi menggunakan pipet volume. 2. Kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedict pada tabung reaksi tersebut. 3. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada waterbath. 4. Panaskan selama kurang lebih 3 menit. 5. Kemudian tunggu dingin dan amati. 6. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Uji Barfoot. 1. Ukur 3 ml reagen Barfoot dan tuangkan pada tabung reaksi. 2. Kemudian tambahkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi yang terisi reagen Barfoot. 3. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada waterbath. 4. Panaskan selama kurang lebih 3 menit. 5. Kemudian tunggu dingin dan amati. 6. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Uji Seliwanov. 1. Masukkan 0,5 ml larutan yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi. 2. Tambahkan 5 ml per reaksi Seliwanov. 3. Campur dan didihkan selama 30 detik tepat atau panaskan di penangas air mendidih selama 60 detik. 4. Perhatikan warna yang terjadi. Pelaksanaan proyek. Masukkan sampel maltose 2 ml dalam gelas ukur, kemudian tuangkan dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan 3 tetes reagen Molis pada tabung reaksi. Siapkan 2 ml H2SO4 pekat pada gelas ukur. Kemudian tuangkan tabung reaksi yang telah terisi maltosa dan reagen Molis. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Ini adalah penambahan H2SO4 pada sampel glukosa. Ini adalah penambahan H2SO4 pada sampel maltosa.
Ini adalah penambahan H2SO4 pada sampel amilum. Ini adalah penambahan H2SO4 pada sampel sukrosa. Ini adalah penambahan H2SO4 pada sampel glisin. Ukur 3 ml sampel, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan dan amati perubahannya. Penambahan reagen ke sampel sukrosa. Penambahan reagen iodin ke sampel glukosa. Penambahan reagen iodin pada sampel amilum. Penambahan reagen iodin pada sampel maltosa. Penambahan reagen iodin pada sampel glisin. Tuangkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi menggunakan pipet volume, kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedict pada tabung reaksi tersebut. Ini adalah penambahan reagen Benedict pada sampel glisin. Ini adalah penambahan reagen Benedict pada sampel sukrosa. Ini adalah penambahan reagen Benedict pada sampel amilum. Penambahan reagen Benedict pada sampel maltosa. Penambahan reagen Benedict pada sampel glukosa. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada water bath. Ukur 3 ml reagen Barfoot dan tuangkan pada tabung reaksi. Penambahan reagen Barfoot pada tabung reaksi maltosa. Penambahan reagen Barfoot pada sukrosa. Penambahan reagen Barfoot pada glukosa. Penambahan reagen Barfoot pada amilum. Penambahan reagen Barfoot pada glisin. Kemudian tambahkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi yang terisi reagen Barfoot. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada water bath. Panaskan selama kurang lebih 3 menit, kemudian tunggu dingin dan amati. Masukkan 0,5 ml larutan yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 5 ml pereaksi Seliwanov. Penambahan pereaksi Seliwanov ke glukosa. Penambahan pereaksi Seliwanov ke maltosa. Penambahan pereaksi Seliwanov ke glisin. Penambahan pereaksi Seliwanov ke sukrosa. Penambahan pereaksi Seliwanov ke amilum. Campur dan didihkan selama 30 detik tepat atau panaskan di penanas air mendidih selama 60 detik. Perhatikan warna yang terjadi.
Data hasil pengamatan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan yang didapatkan dalam percobaan. Pembahasan. Pengujian untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat meliputi uji Molis, uji iodin, uji Benedict, uji Barfoot, dan uji Seliwanov. Masing-masing memiliki prinsip kerja dan tujuan yang spesifik. Uji Molis adalah metode untuk mengidentifikasi kandungan karbohidrat secara umum. Dalam prosedur ini, 2 ml larutan sampel dicampurkan dengan 3 tetes reagen Molis, diikuti penambahan asam sulfat pekat. Asam sulfat menghidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida yang kemudian terdehidrasi menjadi furfural atau hidroksi metil furfural. Senyawa ini kemudian membentuk kompleks berwarna ungu dengan alpha-naftol. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sampel maltosa, glukosa, sukrosa, dan amilum memberikan hasil positif, sementara glisin negatif, menandakan bahwa glisin bukan karbohidrat, melainkan asam amino. Uji iodin bertujuan untuk mendeteksi keberadaan pati atau amilum. Akan bereaksi dengan iodin membentuk senyawa kompleks berwarna biru kehitaman. Hasil uji menunjukkan bahwa hanya amilum yang memberikan reaksi positif, sementara maltosa, glukosa, sukrosa, dan glisin menghasilkan warna kuning menandakan hasil negatif. Uji Benedict digunakan untuk mengidentifikasi gula pareduksi yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas dan dapat mereduksi senyawa lain. Dalam uji ini, sampel dicampur dengan reagen Benedict dan dipanaskan. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Percobaan menunjukkan bahwa maltosa, glukosa, dan sukrosa memberikan hasil positif, tetapi ada ketidaksesuaian dengan teori mengenai sukrosa yang seharusnya negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh kontaminasi alat atau reagen. Uji Barfoot bertujuan untuk membedakan monosakarida dari disakarida pereduksi dengan mengontrol kondisi pH dan waktu pemanasan. Uji ini dilakukan dalam suasana asam, dan hasilnya menunjukkan bahwa maltosa, amilum, dan glisin tidak memberikan endapan merah bata, sedangkan sukrosa dan glukosa positif. Namun, hasil glukosa tidak sesuai teori, yang menunjukkan bahwa glukosa seharusnya positif karena memiliki gugus aldehida bebas. Uji Seliwanov berfungsi untuk membedakan antara aldosa dan ketosa. Ketosa terdehidrasi lebih cepat dibandingkan aldosa, tetapi dalam percobaan ini semua sampel gagal menunjukkan hasil positif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kontaminasi atau ketidaksesuaian alat yang digunakan. Kesimpulan. 1. Uji Molis berhasil menunjukkan keberadaan karbohidrat secara umum, dengan hasil positif untuk sampel maltosa, glukosa, sukrosa, dan amilum. Glisin sebagai asam amino menunjukkan hasil negatif. 2. Uji iodin secara efektif mendeteksi pati atau amilum dengan menghasilkan warna biru kehitaman. Sampel lainnya termasuk maltosa, glukosa, sukrosa, dan glisin tidak menunjukkan reaksi positif. 3. Uji Benedict mengindikasi bahwa maltosa, glukosa, dan sukrosa merupakan gula pareduksi, namun terdapat ketidaksesuaian pada hasil sukrosa, yang seharusnya negatif sesuai teori. 4. Uji Barfoot berhasil membedakan antara monosakarida dan disakarida, namun hasil pada beberapa sampel tidak sesuai teori, menunjukkan perlunya perhatian pada kebersihan alat yang digunakan. 5. Uji Seliwanov gagal menunjukkan hasil positif untuk semua sampel, kemungkinan disebabkan oleh kontaminasi atau kebersihan alat yang kurang, yang menekankan pentingnya prosedur yang tepat dalam pelaksanaan pengujian. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.